Shalom keluarga damai. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas edisi Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita semua disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan dengan bangganya kita menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus dan dilayakkan dengan darahnya yang mahal, karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas dan bisa bangun dari tempat tidur, itu merupakan anugerah. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Buka mata hati kami, supaya mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di bulan Agustus minggu ini, GKI Damai membahas tentang misi kepada kaum lemah dan tersingkirkan. Kalau kita membaca kitab suci, yang termasuk kaum lemah dan tersingkirkan seperti orang miskin, orang asing, janda-janda, anak yatim, pemungut cukai, orang sakit, orang yang tertindas, orang berdosa, dan lain sebagainya. Terkadang kita pun merasa lemah karena beban kehidupan, beban dosa, beban kesalahan yang kita berbuat, kegagalan kita, merasa tidak layak, merasa tersingkirkan. Tapi ingatlah, di Injil Matius bab 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hari ini Tuhan Yesus mau berkata bahwa kita semua merupakan sasaran utama dari misi Tuhan Yesus. Tuhan sengaja mencari yang lemah. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Contoh di Alkitab, Musa sebagai orang biasa, gagap, tidak pandai bicara, tapi Tuhan pakai luar biasa. Kelemahan kita bukanlah sebagai penghalang, tetapi justru sebagai pintu masuknya kuasa Tuhan boleh bekerja. Di 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Janji Tuhan untuk kita yang tersingkirkan. Di Yesaya 42 ayat 3, bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita seperti sumbu lilin yang hampir mati, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meniupnya supaya padam. Tapi Tuhan Yesus tetap setia menjaga, menyertai lilin anak-anaknya untuk tetap menyala dan bahkan menjadi berkat. Di saat kita terpuruk, lemah dan tersingkirkan, ingatlah akan firman Tuhan. Di Yesaya 43 ayat yang keempat tadi,
Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Marilah kita datang sujud di kaki Tuhan. Terima Tuhan Yesus, masuk dalam doa mencari hadirat-Nya, minta hikmat-Nya, sehingga kita memiliki kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dari diri sendiri yang mudah goyah. Janji Tuhan juga ada di Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memilih kami yang lemah dan berdosa ini menjadi anak-anak-Mu, untuk diselamatkan, ditebus, dan dilayakkan. Engkau rela menderita dan mati di kayu salib, karena kami semua berharga di mata Tuhan. Ampunilah kalau selama ini kami hanya mengejar kesuksesan dunia. Buka mata hati kami untuk melihat Engkau di wajah orang lemah. Ajar kami punya hati-Mu, hati yang tidak menyingkirkan, tetapi merangkul mereka yang membutuhkan. Pakai tangan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai hidup kami untuk mengingatkan dunia. Tidak ada yang terlupakan di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.